Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Khusus buat Bapak Ibu yang mau melamar PNS di tahun ini. Kali ini saya akan membawakan soal TIU, penalaran logis dan pembahasannya. Ini bagian yang kelima ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Jika anak pintar, dia akan mendapat nilai yang baik. Jika anak mendapat nilai yang baik, dia akan mendapat hadiah. Anak tidak mendapatkan hadiah. Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas adalah A. Anak adalah siswa yang rajin. B. Anak adalah siswa yang pintar. C. Anak mendapatkan nilai yang baik. D. Anak bukan siswa yang pintar. E. Anak belum mendapatkan hadiah. Yang mana kira Bapak Ibu jawaban yang pas? Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas? Jawabannya adalah yang D. Anak bukan siswa yang pintar. Kita lihat pembahasannya. Jika anak pintar, dia akan mendapat nilai yang baik. Jika anak mendapat nilai yang baik, dia akan mendapat hadiah. Anak tidak mendapat hadiah. Jadi kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas adalah anak bukan siswa yang pintar. Karena anak tidak mendapatkan hadiah, maka kesimpulannya adalah anak bukan siswa yang pintar. Jadi jawaban yang pas adalah D. Anak bukan siswa yang pintar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut. A. Menyelesaikan ujian B. D. Menyelesaikan ujian sebelum A. B. Menyelesaikan ujian setelah C. Jika C menyelesaikan ujian sebelum D, maka urutan yang benar dari menyelesaikan ujian pertama adalah A. C menyelesaikan ujian sebelum D, dan sebelum A, dan sebelum B. Apakah B? C menyelesaikan ujian sebelum A. A menyelesaikan sebelum D. D menyelesaikan sebelum B. C. B menyelesaikan sebelum A. A menyelesaikan sebelum D. D menyelesaikan sebelum C. D. B menyelesaikan sebelum D. D menyelesaikan ujian sebelum A. A menyelesaikan ujian sebelum C. Yang E. C menyelesaikan ujian sebelum A. A menyelesaikan sebelum D. D menyelesaikan sebelum B. Yang mana kira-kira urutan yang benar Bapak Ibu? Urutan yang benar adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. A menyelesaikan sebelum B. D menyelesaikan sebelum A. B menyelesaikan setelah C, atau C menyelesaikan sebelum B, dan C menyelesaikan sebelum D. Maka dapat simpulkan C menyelesaikan sebelum D, D menyelesaikan sebelum A, dan A menyelesaikan sebelum B. Jadi jawaban yang tepat adalah A. C, D, A, B. Yang itu urutannya Bapak ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Harga sewa di 6 blok toko berbeda-beda. Toko di blok L lebih mahal daripada di blok K, tetapi lebih murah daripada di blok O. Toko di blok P lebih murah daripada di blok K dan di blok M. Toko di blok N lebih mahal daripada di blok B, tetapi lebih murah daripada di blok M. Harga toko di blok M lebih murah daripada di blok K. Toko yang harga sewanya termurah kedua. Jangan lupa Bapak Ibu,
toko yang harga sewanya termurah kedua adalah toko di blok apakah A, K, B, L, C, M, D, N, E, O? Jawabannya adalah yang D, toko di blok N. Kita lihat pembahasannya. L lebih murah daripada blok O. Blok B lebih murah daripada blok K. Blok B lebih murah daripada blok M. N lebih mahal dari blok P atau P lebih murah dari blok N. N lebih murah dari blok M. M lebih murah dari blok K, maka dapat diurutkan. P lebih murah dari blok N. N lebih murah dari blok M. M lebih murah dari blok K. Dan K lebih murah daripada blok L. Dan juga L lebih murah daripada O. Sehingga toko harga sewanya termurah kedua adalah toko blok N. Ini dia jawabannya. Yang D jawabannya Bapak ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Semua tebing berwarna hijau. Sebagian jurang adalah tebing. Apakah A, semua yang hijau adalah tebing? B, semua jurang berwarna hijau? C, sebagian jurang berwarna hijau? D, semua jurang adalah tebing? E, semua yang hijau adalah jurang? Jawabannya adalah yang E, semua yang hijau adalah jurang. Kita lihat pembahasannya. Semua tebing berwarna hijau, sebagian jurang adalah tebing. Maka dapat simpulkan bahwa sebagian jurang berwarna hijau. Itu dia kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang E, semua yang hijau adalah jurang. Itu dia jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Semua nelayan adalah pelaut. Sebagian pelaut bukan penyelam. Apakah A, semua penyelam adalah nelayan? B, sebagian nelayan bukan penyelam? C, sebagian penyelam bukan pelaut? D, semua nelayan adalah penyelam? E, semua penyelam bukan nelayan? Jawabannya adalah yang B, sebagian nelayan bukan penyelam. Kita lihat pembahasannya. Semua nelayan adalah pelaut. Sebagian pelaut bukan penyelam. Maka dapat disimpulkan sebagian nelayan bukan pelaut. Itu dia jawaban yang pas. Yang B, sebagian nelayan bukan penyelam. Kita lanjut soal berikutnya. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abodemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Kesimpulan yang tepat adalah A, Badu tidak membayar untuk naik kereta api. B, Badu membayar kontan untuk naik kereta api. C, Badu membayar dengan tiket abodemen. D, Badu tidak mempunyai tiket abodemen. E, Badu tidak mempunyai uang kontan. Jawaban yang pas adalah yang C, Badu membayar dengan tiket abodemen. Kita lihat pembahasannya. Untuk naik kereta api dapat menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Jika Badu tidak membayar kontan,
berarti dia membayar dengan tiket abonemen. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Badu membayar dengan tiket abonemen. Itu dia jawabannya. Demikianlah soal-soal CPNS tahun ini, khususnya bagian TIU, penalaran dan logis dan pembahasannya bagian yang kelima. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.